bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan isolir melalui untuk klien hotspot berdasarkan masa aktif dan berdasarkan kuota. Nah, jadi di hotspot itu kan ada yang namanya masa aktif sekian sesuai dengan waktu yang kita tentukan di limit uptime, dan juga berdasarkan kuota yang kita tentukan di limit bytes in, limit bytes out, dan limit bytes total. Jadi kuota itu ada 3 yang bisa kita jadikan dasar untuk melakukan pemutusan terhadap klien yang kuotanya sudah habis. Oke, langsung saja yang pertama. Jadi seperti ini topologinya, kita akan melakukan simulasi saja yang sederhana seperti ini. Nah, di sini saya sebelumnya saya sudah melakukan settingan IP di mana Ether 1 ini mengarah ke internet dan Ether 2 mengarah ke hotspot klien. Lalu di sini juga saya sudah set untuk DNS-nya seperti ini. Lalu untuk routingannya juga standar seperti biasa seperti ini, mengarah ke internet, semuanya diarahkan ke internet. Lalu IP firewall NAT-nya di sini sudah ada untuk masquerade-nya, dan juga sudah terbentuk untuk hotspotnya karena untuk hotspot saya sendiri sudah melakukan setting juga. Jadi di sini jadi settingan hotspotnya juga standar seperti ini. Oke, yang pertama di sini kita akan melakukan simulasi. Sini kita akan melakukan pertama melakukan simulasi untuk klien dengan masa aktif. Jadi di sini saya terdapat beberapa script di sini yang saya buat. Nah, di sini ada sebuah script untuk masa aktif seperti ini, dimana script ini untuk user yang bukan langganan tetap. Jadi ini untuk user-user yang membeli voucher hotspot namun ketengan, misalnya cuman dipakai untuk sekian jam, 1 jam atau 2 jam atau setengah jam atau sekian menit mungkin. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk script ini dia tidak akan redirect ke halaman isolir, tapi akan user langsung akan dihapus supaya tidak menjadi sampah. Karena kan biasanya kalau ada user yang kita buat di hotspot ini berdasarkan waktu, namun user tersebut sebenarnya sudah tidak bisa digunakan lagi, lalu pastinya kalau tidak dihapus kita akan kesulitan untuk mencari yang mana ini user-user yang sebenarnya sudah terpakai. Nah, jadi di sini terdapat scriptnya, dimana untuk user itu saya akan deskripsikan menjadi namanya menjadi usernya seperti ini. Lalu local date, local time, lalu log warning. Di sini usernya telah login pada jam sekian. Jadi ini hanya untuk log saja. Perintah ini hanya untuk log saja. Lalu di sini saya buat jika sistem mencari nama sesuai dengan yang saya buat di sini yaitu usernya ini, maka akan do atau akan menjalankan atau mengeksekusi, sistem akan mencari nama dengan usernya yang memiliki interval. Misalnya di sini saya buat misalnya untuk klien 1 hari, namun nanti saya akan buat misalnya kalau ingin membuat 1 jam saja 1H seperti ini, kalau ingin membuat 1 menit 1M, atau untuk kalau ingin membuat 1 detik ya 1S seperti ini. Jadi di sini misalnya saya buat misalnya 1 jam, karena ini hanya untuk langganan-langganan yang tidak tetap, jadi kita akan simulasikan seperti ini. On event, maka akan terjadi eventnya itu pada saat sudah mencapai interval 1 jam. Eventnya akan menghapus hotspot user. Jadi H di sini hotspot, U ini user, rem ini remove. Jadi IP hotspot user remove dengan nama usernya seperti ini. Lalu IP hotspot aktif, jadi ini H hotspot, AC ini aktif, rem ini remove. Jadi IP hotspot aktif remove, lalu mencari usernya. Jadi pada saat mencapai interval 1 jam misalnya, di sini user dari hotspot akan dihapus. Begitu juga dengan user aktif yang sudah mencapai 1 jam itu juga akan dihapus. Jadi di bagian user sini, user di sini akan dihapus, dan bagian aktif juga akan dihapus. Lalu sistem scheduler yang terbentuk secara dinamik juga akan dihapus seperti itu. Oke, jadi di sini kita jadi untuk yang
yang ini kita belum menggunakan halaman isolir ya. Jadi ini hanya untuk klien-klien yang bukan langganan tetap kita. Nah, di sini juga ada untuk yang kuota. Jadi ini tergantung dengan bytes in, out, dan total. Jadi untuk bytes in itu adalah upload, out itu adalah download, dan total adalah gabungan penjumlahan daripada in dan out, seperti itu. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan kalau biasanya yang digunakan itu out saja dan juga total. Jadi kita bisa gunakan yang out atau total. Kalau yang in tidak perlu terlalu diberikan kuota, karena kebanyakan pengguna itu hanya membutuhkan, sebenarnya kebanyakan lebih banyak membutuhkan yang out atau yang download, kayak misalnya game dan juga video YouTube dan lain, itu kebanyakan menggunakan yang out atau download seperti ini. Nah, lebih simpelnya lagi ya, kita gunakan saja yang total. Jadi total ini penggabungan atau penjumlahan antara out atau download dengan in atau upload. Nah, kita bisa lihat di sini, ini juga tidak akan redirect ke halaman isolir, tapi user dari si klien yang ada di IP hotspot user ini yang sudah mencapai kuota, baik itu in, out, atau total, dia akan langsung di remove, sehingga tidak akan dapat terredirect ke halaman isolir karena usernya akan langsung dihapus. Nah, di sini ada IP hotspot user remove seperti ini. Jadi ini adalah scriptnya, IP hotspot user remove find profile. Misalnya di sini saya buat file ininya apa, nama user profilnya 5 MB tidak tetap. Jadi di sini kita, si script ini akan mencari user yang memiliki profil 5 MB tidak tetap seperti ini. Lalu setelah dia mendapatkan profil dari user yang menggunakan profil 5 MB tidak tetap, dia akan melihat lagi untuk parameter, misalnya bytes out ditambah bytes in itu lebih besar daripada limit bytes totalnya. Jadi kan di user itu kita bisa memberikan limit bytes total seperti ini. Nah, limit bytes total ini adalah penggabungan antara bytes out ditambah dengan bytes in, yaitu download dan upload. Sehingga jika penjumlahan antara kedua out dan in ini lebih besar daripada limit yang kita tetapkan di limit bytes total yang kita tetapkan di user ini, maka otomatis user yang menggunakan profil 5 MB dan limit dari penjumlahan bytes out dan bytes in lebih besar dari limit bytes total, maka otomatis si user tersebut akan di remove dari menu IP hotspot user ini. Nah, itu untuk yang menggunakan limit bytes total, itu yang menggunakan limit total. Lalu jika untuk yang menggunakan limit bytes in, maka di sini akan digunakan yang ini, IP hotspot user remove find profile, misalnya 5 MB tidak tetap, bytes in itu lebih besar daripada limit bytes in, maka dia juga akan dihapus. Sama juga untuk yang download seperti ini, limit bytes out. Nah, lalu bagaimana jika saya menggunakan dua-duanya? Misalnya di sini saya tidak menggunakan limit bytes total, tapi saya gunakan di sini limit bytes in dan limit bytes total. Misalnya di sini 5 GB, sini juga 5 GB. Maka yang akan dihitung, maka kita akan memasang kedua script ini, yaitu bytes out dan bytes in ini di sistem script, dan si MikroTik hanya akan melihat salah satunya saja. Jadi terserah yang mana yang duluan tercapai, maka akan tetap di remove. Misalnya bytes outnya karena download tentunya pemakaiannya lebih besar, dan download ini ternyata lebih duluan tercapai di atas 5 GB, maka akan langsung di remove user tersebut, walaupun bytes innya belum mencapai 5 GB. Tapi karena bytes outnya sudah mencapai 5 GB, maka si user tersebut akan langsung di remove juga, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan simulasi dulu yang ini. Nah, tapi di sini saya juga akan perlihatkan, di sini ada yang untuk part 2 juga. Di sini kita akan membuat sebuah halaman isolir kalau yang ini. Jadi ini untuk memang digunakan untuk yang langganan tetap saja. Jadi usernya tidak akan pernah kita hapus. Tapi sehingga si klien akan terus meminta untuk misalnya dia perpanjangan waktu atau menambah kuota atau apa dan lain sebagainya. Jadi ini untuk yang part 2 ini yang redirect ke halaman isolir untuk klien-klien yang tidak memang langganan tetap, misalnya tetangga atau apa gitu, yang memang dia tidak akan gonta-ganti user seperti itu. Oke, kita akan coba
langsung gunakan dulu yang ini, part 1 ini. Pertama di sini kita akan simulasi, saya akan buat user di sini misalnya masa aktif di sini misalnya harusnya kan 1 jam seperti ini, namun di sini karena tidak mungkin di video ini kita menunggu selama 1 jam, maka di sini saya buat saja misalnya masa aktif 1 menit seperti ini. Lalu di sini di bagian advertise atau di general ini juga kalian bisa tentukan rate limit RxTX, namun di sini saya tidak tentukan saja karena saya hanya ingin menunjukkan untuk cara remove secara otomatis atau isolir secara otomatis. Nah di sini masa aktif 1 menit. Lalu di bagian script saya akan copy yang ini, saya akan copy seperti ini, copy, lalu saya masukkan di sini. Nah di sini karena di sini 1 menit, maka di bagian script ini saya buat di sini 1 hour menjadi 1 menit, 1 m seperti ini. Kemudian apply. Nah lalu di sini saya akan coba buat 1 user yang mengarah ke masa aktif 1 menit ini. Oh ya, jangan lupa juga di bagian sistem lalu clock pastikan jamnya sudah benar. Nah ini jam di Microtek saya ini masih salah, saya buat dulu untuk time zone-nya Asia, lalu di Makassar, dari Makassar. Nah ini oke, di sini sudah sama 957 sama dengan jam di komputer saya. Lalu di bagian SMTP juga kalian pastikan SMTP-nya centang enable, lalu kita masukkan SMTP yang ada di internet. Jadi kita arahkan ke IP internet. Sebentar. Sini 202 65 114 202 180 211 885. Jadi saya biasa menggunakan NTP server yang ini. Oke, setelah itu di sini kita sudah membuat masa aktif dengan script seperti ini. Jadi jika kalian ingin membuat misalnya 1 jam ya ganti 1H, atau kalau 1 hari ya 1D seperti itu. Oke, lalu di sini saya misalnya buat usernya. Sini user misalnya user 1 seperti ini. Passwordnya 123. Saya arahkan ke masa aktif 1 menit. Lalu di bagian limit uptime saya buat di sini soalnya di sini karena 1 menit berarti 1 menit seperti ini limit uptime-nya. Lalu apply. Oke, seperti ini. Lalu saya akan coba untuk login menggunakan user 1 ini. Oke, sudah masuk di sini. Saya gunakan user 1. Tapi sebelum saya login, saya buka juga dulu untuk sistem scheduler di sini supaya kalian bisa lihat bahwa pada saat klien login menggunakan user ini, dia akan langsung terbentuk scheduler di sini. User 1, lalu sini 123. Nah, di sini. Nah, ini sudah bisa ping ke google.com seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat langsung terbentuk schedulernya seperti ini. Dan kita akan lihat untuk uptime-nya. Nah, di sini kita akan lihat uptime masih 16 detik. Kita akan tunggu. Nah, pada saat ini mencapai 1 menit, otomatis user 1 ini akan langsung dihapus dan scheduler ini juga akan langsung dihapus. Seperti ini. Jadi kita tunggu saja. detik, 43 detik. Nah, pada saat sudah mencapai 1 menit, user 1 langsung hilang sepertinya, alias langsung dihapus. Lalu di schedulernya juga langsung dihapus seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk misalnya di sini saya buka lagi. Nah, di sini saya buat lagi misalnya user 2, password 123. Saya arahkan lagi ke masa aktif 1 menit.
Nah, di sini misalnya di limit uptime-nya saya buat bukan 1 menit, tapi 30 detik seperti ini. Jadi ini akan ada perbedaan antara kita akan simulasikan antara script yang ada di sini, di mana script ini dia 1 menit, sedangkan di sini di usernya limit uptime-nya hanya 30 detik. Jadi di profile saya memasang script 1 menit, namun untuk di usernya saya memasang limit uptime-nya itu hanya 30 detik seperti ini. Kita coba. Sini sudah ada user 2, kita coba apply. Jadi kita coba yang mana yang akan berpengaruh, apakah yang 1 menit ini ataukah kenapa limit uptime, ataukah limit uptime yang ada di user ini. Jadi kita lihat yang mana yang akan lebih berfungsi. Kita coba masuk user 2 1 2 3. Oke, kita lihat di sini masa aktif ini sudah berjalan juga 1 menit untuk interval waktunya, namun di sini sudah 17 detik. Kita tunggu apakah pada saat 30 detik ini akan langsung mati. 10 21 22 23 24. Kita tunggu 30 detik. Nah, pada saat 30 detik si user ini akan langsung di nonaktifkan dari hotspot aktif ini, tapi user tersebut masih ada di sini, masih ada di IP hotspot user sini. Dan karena di sini belum mencapai 1 menit, scheduler masih ada. Kita coba login menggunakan user 2 ini, apakah bisa? Ternyata tidak bisa, sudah harus limit uptime, namun usernya masih ada di sini, Nah, pada saat mencapai 30 harusnya sudah mencapai 1 menit, namun di sini belum dihapus usernya. Kenapa? Karena di sini, nah ini sudah hilang, berubah, dia tidak dihapus tapi berubah menjadi default. Kenapa ini? Coba login lagi. Nah, kita lihat IP hotspot. Oh, ternyata sudah dihapus juga di sini. Ini sudah langsung dihapus juga, namun agak lama. Nah, jadi sebaiknya kalau saran saya pada saat kita membuat yang limit uptime, samakan dengan yang ada di user profile ini. Kalau intervalnya di sini 1 menit, kalian buat juga di sini 1 menit di limit uptime. Kalau di sini 1 jam, kalian buat juga limit uptime-nya ini 1 jam. Oke, itu tadi untuk yang langganan non tetap atau pelanggan yang tidak tetap untuk yang limit masa waktu atau aktif. Nah, sekarang misalnya saya buat lagi satu untuk misalnya 5 MB. Tentu saja kalau kalian jangan 5 MB, ini kan terlalu kecil. Di sini saya cuma mencontohkan saja 5 MB. Untuk kuotanya 5 MB di sini, terus limit bytes total tidak tetap, seperti ini saja namanya. Lalu saya apply seperti ini. Lalu saya akan buat usernya seperti ini. Di sini saya buat usernya untuk profile 5 MB, limit bytes total tidak tetap, seperti ini. Nah, karena di sini profilnya saya menggunakan saya mendeskripsikan limit bytes total, maka saya gunakan saja di sini limit bytes total. Misalnya di sini 5 MB, seperti ini 5 MB. Lalu sini usernya user 1 saja. Oke, apply seperti ini. Oke, berikutnya ini saya akan coba saya akan buat satu scheduler. Oke, sekarang saya akan coba untuk buat dulu lagi untuk user 1 ini, untuk profile user 1 ini, agar pada saat dia mencapai limit akan langsung dihapus. Nah, di sini kita gunakan yang ini, yang mana ya, ini limit bytes total. Karena kita menggunakan yang limit bytes total, maka saya gunakan yang ini.
saya pasang di sini seperti ini. Lalu karena di sini nama profilnya adalah limit 5 MB limit bytes total tidak tetap seperti ini, maka saya copy namanya agar tidak salah. Saya copy, saya taruh di sini. Saya hapus. Jadi kalian harus sesuaikan nama profil yang kalian buat di profil ini dengan yang scriptnya untuk user ini, agar pada saat user ini sudah mencapai limit, dia akan otomatis di remove seperti itu. Oke, jadi jangan sampai salah ya nama profilnya ini, jangan sampai salah. Kalau salah ini tidak akan berjalan. Nah, jadi di sini bytes out dan bytes in. Kalau penjumlahan bytes out dan bytes in di sisi user ini sudah mencapai di atas 5 Mbps, maka akan langsung di remove. Nah, jadi bytes out itu upload, bytes in ini bytes out itu download, bytes in adalah upload. Pada saat keduanya sudah mencapai 5 MB limit bytes total dan melewati dari limit bytes total yang kita gunakan di sini yaitu 5 MB misalnya, maka otomatis user akan langsung di hapus. Oke, di sini saya buat misalnya saya apply. Oh ya, di sini saya buat saja misalnya, sorry, di sini harusnya jam 11.05. Sini 11, misalnya saya mulai di sini dari jam 11 jam 10.08 di komputer saya, jam 10.09 saja. Lalu di sini buat intervalnya setiap detik. Jadi si script ini akan mengecek setiap detiknya. Jadi setiap ada user yang sudah melampaui itu akan langsung dihapus. Oke, kita apply. Kemudian oke. Nah, ini kita tunggu sampai di sini 10.09. Di sini belum 10.09. Oke, kemudian saya akan login menggunakan yang user satu ini. Itu 1, 2, 3. Oke, sekarang saya akan coba login. Sekarang saya akan login. Gunakan user satu ini valid username dan password. Oh, di sini saya tidak kasih password. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita akan lihat untuk bytes up dan down ini. Jadi di sini kita akan coba lihat juga untuk di sisi sini di statistik. Jadi penjumlahan antara bytes in dengan bytes out ini pada saat mencapai 5 MB maka otomatis akan langsung di remove. Kita lihat di sini. Saya akan di sini juga buka untuk YouTube. Ini masih 822 tambah 100 berarti masih 900-an KB. Kita coba buka agar mencapai 5 MB. Oke, di sini sudah 2 MB tambah 2 berarti 2,8 MB, 2,9, 3 MB. Bisa lihat di sini. Pada saat mencapai ini user ini akan langsung dihapus, user satu ini akan langsung dihapus. Ini sudah akan mencapai 5 MB nih. Nah, mencapai 5 MB langsung terhapus usernya di sini. Seperti ini. Kan? Jadi di sini saya berikan nama dulu untuk limit kuota. Jadi otomatis langsung dihapus seperti ini. Oke. Lalu di sini kita coba. Nah, otomatis akan keluar juga. Otomatis akan keluar seperti ini. Oke, lalu berikutnya misalnya saya buat usernya ini dengan saya copy dulu. Lalu di sini saya buat juga, saya copy seperti ini. Lalu di sini saya buat misalnya bytes in atau bytes out seperti ini, bytes out. Kemudian apply. Nah, kemudian di sini saya buat usernya misalnya user satu saja lagi, 1, 2, 3. Lalu di sini yang bytes out atau download. Jadi kita akan melimit berdasarkan download saja. Dan di sini limit bytes out misalnya 5 Mbps, 5 MB seperti ini. Lalu apply. Nah, di limit kuota ini
kita harus tambahkan, karena di sini kita cuman memiliki script untuk yang limit bytes total. Jadi kita akan tambah lagi di sini, tinggal enter saja. Ini saya copy, jadi tinggal enter, saya tambah seperti ini, lalu ini saya ubah, atau bentar, ini saya hapus dulu. Saya copy saja yang script dari sini, yang untuk limit bytes out. Ini limit bytes out, copy seperti ini, lalu copy saja di bagian bawahnya seperti ini. Jadi akan ada beberapa script yang berjalan di scheduler ini. Nah, tapi di sini untuk profilnya kita harus sesuaikan. Profilnya kita copy yang ini. Tapi ini bukan byte total, yang byte out sini kita copy yang byte out. Lalu kita hapus yang ini, file profilnya kita masukkan file profile yang nama file profile yang kita buat seperti ini. Nah seperti ini, jadi akan ada dua yang berjalan, yaitu yang bytes total dan bytes out untuk 5 MB seperti ini. Kemudian kita apply. Sekarang saya buat usernya ini kan sudah ada untuk limit bytes out. Sekarang saya akan login ke situ, ke user satu ini. Oke, sekarang kita mulai lagi. Oke, kita bisa lihat yang ini. Nah, pada saat yang bytes out mencapai 5 MB, otomatis si user satu ini akan dihapus. Kita bisa lihat di sini. Ini masih 1,8 MB. Nah, ini sudah 2,9 MB, 3 MB, 3,8 MB, 3,9 MB, 2,4 MB, 4,4 MB, 4,6, 4,7, 4,8 dan 5 MB langsung dihapus. Ini juga akan langsung log off. Ini langsung terhapus seperti itu. Oke, sekarang kita yang gunakan lagi untuk misalnya 5 MB untuk 5 MB untuk yang bytes in seperti ini. 5 MB untuk yang bytes in seperti ini, 5 MB bytes in. Kemudian apply bytes in seperti ini. Jadi ini berdasarkan bytes in. Nah, di sini berdasarkan bytes in, kita pasang saja di sini lagi berdasarkan yang bytes in, kita pasang yang script yang ketiga ini. Ini saya pasang di sini. Lalu saya ambil nama user profilnya, saya copy, saya masukkan di sini di find profile. Ini. Jadi ada 3 scheduler yang akan berjalan di limit kuota ini. Kemudian kita apply. Nah, sini saya akan buat lagi satu user satu lagi ini. Lalu profilnya ke yang bytes in. Oh ya, tapi di sini karena bytes in pasti agak lama kalau kita menunggu sampai 5 MB, maka di sini saya buat saja deh 500 KB saja. Jadi di sini saya buat saja misalnya, atau 1 MB saja, 1 MB saja seperti ini. Saya copy 1 MB karena kalau bytes upload itu agak lama kita nunggunya baru bisa dapat. Jadi di sini saya hapus. Ini kan misalnya buat 1 MB saja. Nah, ini 1 MB untuk bytes in atau upload, dan apply. Lalu saya buat user seperti ini, user 1, 1, 2, 3, saya arahkan ke 1 MB limit bytes in seperti ini. Lalu limit bytes in nya saya buat 1 MB seperti ini, apply. Lalu di sini saya login lagi user 1, 1, 2, 3. Oke, sekarang coba. Jadi kalau bytes in sebenarnya sih kita yang rugi, karena kalau bytes yang namanya bytes up itu yang namanya bytes in itu atau upload itu tidak terlalu banyak digunakan oleh si user. Yang banyak digunakan itu yang bytes out-nya. Jadi kita bisa lihat di sini.
kita bisa lihat di statistik ini bytes outnya ini sudah sampai 2,5 MB sudah ini. Di sini bytes nya masih 300-an, ini belum sampai 1 MB. Dan walaupun di sini kita bisa lihat di sini belum terhapus ini usernya. Ini belum terhapus usernya, padahal di sini bytes outnya sudah 5 MB. Karena di sini kita berdasarkan bytes in. Jadi kalau saya saran tidak usah melakukan limit kuota berdasarkan bytes in, karena itu akan merugikan admin jaringan sendiri. Nah, kita tunggu sampai di sini mencapai 1 MB baru si user akan dihapus. Dari satu sini untuk download sudah 6,8 MB, di sini masih 600-an untuk uploadnya. Berarti memang pemakaian yang besar itu baik YouTube maupun game itu adalah di download atau bytes out. Kita tunggu di sini masih 800-an. Nah, di sini sudah mencapai 1 MB langsung dihapus karena bytes in-nya sudah mencapai 1 MB seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika misalnya saya ingin beberapa limit itu berdasarkan misalnya mau 1 GB, 2 GB ya, tinggal copy saja seperti ini. Lalu misalnya saya copy namanya ini, copy seperti ini. Lalu misalnya di sini saya buat misalnya 5 GB untuk kuotanya, kemudian apply. Di sini kan ada ini 5 GB untuk limit bytes total. Nah, limit bytes total ya kita buat saja di sini untuk 5 GB. Jadi saya copy yang untuk limit bytes total, karena ini limit bytes total maka saya gunakan yang ini. Nah, lalu saya copy lagi. Jadi di dalam satu scheduler ini kita bisa memasukkan sangat banyak sekali script yang kita inginkan sesuai dengan jumlah profil kuota yang kita buat di sini. Lalu saya ambil yang 5 GB ini, copy seperti ini. Lalu di bagian find profile saya hapus yang ini. Saya copy nama profil yang 5 GB ini seperti ini, sudah bisa jalan. Jadi intinya untuk si script ini itu yang perlu kalian perhatikan adalah nama profile, kemudian jenis limit yang kalian gunakan pada user, apakah menggunakan limit bytes total atau limit bytes out atau limit bytes in. Kalau kalian menggunakan yang limit bytes total, maka kalian harus gunakan script ini juga. Jadi bytes out ditambah bytes in itu lebih besar daripada limit bytes total, maka otomatis user akan dihapus. Kalau kalian menggunakan yang limit bytes out, maka di sini kita gunakan yang ini. Kalau bytes out sudah lebih besar daripada limit bytes out, maka dia akan langsung dihapus juga. Kalau limit bytes in atau upload, nah kita gunakan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu misalnya kita simulasi lagi. Misalnya di sini saya gunakan dua-duanya, limit bytes out dan limit bytes in. Misalnya limit bytes out dan limit bytes in saya buat di sini, saya copy. Saya copy namanya di sini, copy seperti ini. Saya copy, misalnya saya berikan nama limit bytes out dan in seperti ini. In seperti ini, lalu saya apply. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi satu profil di sini. Saya tambahkan lagi script di situ. Nah, di sini saya gunakan yang ini dulu. Gunakan dulu yang ini, lalu kita buat saya ambil yang namanya, nama profilnya seperti ini. Saya hapus di sini yang find profile ini, saya ganti seperti ini. Oke, ini untuk bytes outnya. Kemudian saya buat lagi satu untuk yang bytes innya. Saya buat lagi satu seperti ini. Lalu saya copy namanya lagi, jangan sampai salah mengcopy nama profil. Copy lagi seperti ini. Nah, sudah ada. Jadi di sini sudah ada untuk yang user menggunakan 5 MB limit bytes out dan in tidak tetap.
untuk batch out lebih besar daripada limit batch out, dan begitu juga untuk yang profil yang sama seperti ini dengan batch in yang lebih besar daripada batch in, limit batch in. Oke, apply. Lalu kita buat usernya, misalnya sini tetap user 1 saja. Saya pilih yang ini batch out dan in. Lalu di sini saya tentukan misalnya di sini batch in-nya 5 MB, batch out-nya juga 5 MB. Terserah kalian ingin menggunakan berapa. Kemudian apply. Nah, di sini saya gunakan di sini user 1 lalu 1 3. Apply seperti ini. Kita coba lihat. Coba buka yang aktif ini. Nah, ini. Jadi walaupun batch in-nya belum tercapai, tapi di sini batch out-nya, download-nya tercapai, maka otomatis user ini akan tetap dihapus. Atau kebalikannya, walaupun batch out-nya belum tercapai, tapi batch in-nya sudah tercapai, maka otomatis user ini juga akan dihapus seperti itu. Jadi ini tetap hanya akan melihat satu ini saja parameter, tidak bersamaan. Jadi di sini tidak menunjukkan bahwa batch in dan batch out itu harus bersamaan 5 MB, tidak. Tapi yang mana yang duluan tercapai maka itu yang akan dihapus. Nah, di sini sudah 4,8, 4,9. Nah, padahal si bytes in-nya ini masih 400-an KB. Namun karena si bytes up-nya sudah, bytes out-nya sudah 5 MB, otomatis si user langsung dihapus seperti ini. Oke, sekarang kita buat lagi satu user profile yang berdasar. Jadi kita di sini akan menggabungkan lagi satu user profile yang menggunakan masa aktif dan kuota. Nah, misalnya di sini masa aktif misalnya 1 menit dengan kuota 5 MB bytes total. Jadi di sini saya menggunakan saja yang bytes total. Kalian terserah jika ingin menggunakan bytes apa, bytes in atau bytes out seperti itu. Lalu karena di sini saya menggunakan ada masa aktif, maka saya masukkan script yang ini dengan waktu intervalnya itu 1 menit. Saya copy, sampai di sini. Nah, jadi ini untuk scheduler waktunya. Jadi ini untuk perhitungan masa aktif waktunya selama 1 menit. Kemudian apply. Jadi yang mana ya? Yang ini 1 menit 5 MB byte total. Lalu saya masukkan juga untuk profil ini ke saya buatkan juga untuk scriptnya yang limit byte totalnya seperti ini. Copy di limit kuota ini, saya copy seperti ini. Lalu saya copy untuk nama profilnya, saya ubah profil yang ini. Seperti ini. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu saya menuju ke bagian user. Saya buat misalnya user 1. Saya menuju ke 1 menit 5 MB bytes total. Jadi profil ini akan mengarahkan si user ini akan dihapus pada saat si user mencapai waktu 1 menit atau kuota 5 MB. Jadi yang mana yang duluan tercapai. Kalau misalnya duluan waktunya tercapai, walaupun kuotanya masih banyak, dia akan langsung dihapus. Namun jika walaupun waktunya masih banyak tapi kuotanya sudah habis, maka si user itu juga akan tetap dihapus seperti itu. Jadi yang mana duluan yang tercapai. Kita buat di sini limit uptime misalnya 1 menit, lalu batch totalnya 5 Mbps seperti ini. Kita apply. Oke. Sekarang saya akan login. Otomatis pada saat login ini akan muncul juga di sini scheduler yang otomatis berdasarkan script yang kita buat di profil ini. Oke, saya login. Kita bisa di sini muncul script otomatisnya interval 1N, dan kita akan lihat untuk kuotanya. Oke, ini akan dihapus apakah berdasarkan waktu atau kuota. Nah, sekarang kita coba yang berdasarkan kuota dulu. Kita refresh saja seperti ini supaya kuotanya lebih duluan tercapai.
Kita akan buat agar kuotanya tercapai sebelum 1 menit, dan kita lihat apakah akan dihapus. Ini sudah 2,7 MB, waktu masih ada sekitar 34 second, masih ada 26 second. Nah, ini sudah mulai mencapai 5 MB. Nah, sudah 5 MB terhapus, padahal di sini masih ada schedulernya. Berarti scheduler ini belum mencapai 1 menit sebenarnya, untuk uptime-nya belum mencapai 1 menit. Kita lihat pada saat mencapai 1 menit, nah ini baru terhapus schedulernya. Berarti itu menunjukkan bahwa tadi dihapus berdasarkan yang scheduler limit kuota ini, script dari limit kuota ini. Nah, sekarang kita buat lagi satu user yang mengarahkan ke kembali ke yang 1 menit 5 MB bytes total ini waktunya. Lalu limit uptime-nya kan di sini 1 menit. Kita buat di sini misalnya 1 menit. Lalu kita buat misalnya limit bytes totalnya ini kita buat aja misalnya 5 GB supaya ini tidak cepat habis. Dan apply. Jadi di sini kita akan buat agar yang menghapus user ini adalah scheduler berdasarkan masa aktif, bukan berdasarkan kuotanya. Jadi kita akan buat agar yang tercapai duluan adalah waktunya. Oke, kita coba login lagi. Oke, kita akan tunggu. Di sini saya akan coba. Ini sudah ada. Kita lihat untuk di uptime ini masih 15 detik. Uptime masih 15 detik. Di sini baru 2,1 MB untuk kuotanya dari 5 GB yang kita buat. Oke. Ini baru 4 MB pemakaiannya. Ini sudah 44 detik, 45 detik. 52, 53, 54, 55. Otomatis scheduler ini akan terhapus dan user ini juga akan terhapus. Nah, kita bisa lihat di sini schedulernya sudah terhapus. Schedulernya sudah terhapus dan usernya juga sudah terhapus. Berarti yang menghapus user ini adalah script yang berdasarkan masa waktu ini, bukan yang berdasarkan kuota ini. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa membuat beberapa user profile yang kita inginkan untuk menghapus user atau menonaktifkan user berdasarkan kuota. Jadi kuota itu ada 4 yang bisa kita buat, yaitu berdasarkan bytes total, lalu bytes out, lalu bytes out dan in, lalu bytes in. Jadi di sini ada bytes in, kemudian bytes out dan in, kemudian bytes out dan bytes total. Sedangkan untuk masa aktif kita bisa buat satu saja, atau terserah mau masa aktifnya 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau berapa jam atau berapa hari, seperti itu bisa. Lalu kita juga bisa gabungkan antara waktu dan kuotanya, seperti itu. Oke, saya rasa seperti ini dulu untuk videonya, karena sepertinya videonya sudah agak terlalu panjang. Jadi untuk pembahasan yang part 1 ini, yang untuk user-user yang tidak tetap, untuk kita nonaktifkan itu kita bisa gunakan yang ini dengan berbagai macam simulasi yang kita inginkan atau kondisi yang kita inginkan berdasarkan bytes. Kalau kuota kita bisa gunakan berdasarkan bytes, limit bytes total, atau limit bytes out atau download, atau bisa juga berdasarkan limit bytes in atau upload. Tapi kalau saya tidak menyarankan untuk yang limit bytes in ini. Kalau kalian ingin melakukan limit bytes in ini, sertakan juga limit bytes out supaya kalian tidak dirugikan. Atau sebaiknya gunakan saja yang limit bytes total untuk penggabungan antara bytes out dan bytes in. Karena pemakaian itu untuk kuota lebih banyak di bytes out atau download.
seperti misalnya game, YouTube dan lain-lain sebagainya, itu lebih banyak untuk downloadnya daripada uploadnya, seperti itu. Lalu kalian juga bisa gunakan untuk berdasarkan masa aktif, atau kita bisa gabungkan juga berdasarkan masa aktif dan kuota, seperti itu. Oke, untuk di video berikutnya saya akan memberikan yang part 2 ini yang menggunakan halaman isolir. Jadi di sini akan ada redirect ke halaman isolir untuk klien yang kuotanya sudah habis dan untuk klien yang masa aktifnya sudah habis, seperti itu. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.